Pagoda Pancer 70. Tidak ada celah. Aku akan meminjamkanmu 500 perintah suci, dan kamu akan membayarku kembali 3 kali kemudian. Jika kamu tidak dapat membayarnya kembali, izinkan aku menusiukmu beberapa kali. Xiao Nunu terkejut dengan kalimat yang tiba-tiba ini. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Ye Suhe. Xiao Nunu menekan gelombang yang muncul di hatinya. Dia bertanya dengan ringan, sepertinya kita tidak memiliki dendam dalam urusan kita dan tidak memiliki dendam akhir-akhir ini. Mengapa kamu membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Aku tidak tahu kenapa. Ye Suhe mendekati Xiao Nunu, akhirnya memejamkan mata ke arahnya. Menatap orang lain dari kejauhan, alis tipisnya sedikit berkerut, dan dia berkata dengan bingung, sejak terakhir kali aku melihatmu di Sekte Pedang Tiangang, sepertinya aku sedikit terobsesi denganmu. Xiao Nunu tercengang. Apa artinya? Apakah pihak lain menemukan sesuatu? Sesuatu yang aneh muncul di hati Xiao Nunu. Ye Suhe menatap Xiao Nunu dari dekat. Jarak antara mata mereka tidak lebih dari 20 cm. Xiao Nunu berdiri di sana berpura-pura tenang. Dia bahkan bisa mencium aroma samar badan Ye Suhe. Kamu masih mengingatnya. Jadi kamu ingin menikamku beberapa kali. Logikamu mengejutkanku. Sebenarnya, Xiao Nunu tidak terkejut sama sekali. Wanita ini dikenal sebagai kecantikan gile, dan tidak ada orang seperti dia di seluruh Wastelen Timur. Pikiran dan perilaku pihak lain sama sekali tidak bisa dinilai oleh pemikiran orang normal. Oh, kamu tidak mengerti. Ye Suhe menghela nafas pelan, pedang pertama yang kamu serang ke darat adalah membunuh orang yang kamu inginkan terlebih dahulu. Jika aku tidak menikammu beberapa kali, aku akan merasa tidak nyaman. Tercengang. Jalan rahasia layak untuk Anda. Alasan aneh ini membuat orang tercengang sekaligus membuat kulit kepala Mah Tei rase. Jangan khawatir, aku tidak akan menikammu sampai Mah Tei. Aku akan menghindari titik vital dengan setiap pukulan. Aku pandai dalam hal ini. Ye Suhe berkata dengan tulus. Tekanan darah Xiao Nunu naik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana wanita ini mengincarnya. Jelas, pihak lain tidak mengetahui bahwa dia adalah Deadpool nomor 10 yang asli. Jadi Xiao Nunu tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi pihak lain untuk tidak pernah melupakannya. Aku bisa mengumpulkan 500 perintah suci, jadi aku tidak akan mengganggumu. Jawab Xiao Nunu. Ye Suhe berkata dengan ringan, apakah kamu akan menemukan pria yang terlihat seperti roh kura-kura itu? Pria yang mirip kura-kura. Xiao Nunu segera memahami pria parubaya dengan file pendek yang baru saja dia bicarakan. Orang lain memiliki 2 janggut dan alis yang menyeramkan, yang membuatnya tampak seperti kura-kura yang berubah menjadi roh. Xiao Nunu berencana mencari pihak lain dengan imbalan beberapa perintah suci. Saya memiliki lebih dari 200 perintah suci di badan saya. Jika saya menurunkan harganya sedikit lagi, saya dapat menukarkan batu spiritual dengan cukup perintah suci. Apa? Xiao Nunu memandang ke pihak lain. Ye Suhe menunjukkan ekspresi menghina, dia berbohong padamu. Oh, perintah sucinya semuanya palsu dan ditiru. Dia mencoba berbohong padaku sekarang, tapi aku tahu. Kamu membunuhku. Apakah kamu membunuhnya? Xiao Nunu kemudian bertanya. Bagaimana mungkin? Ye Suhe menyangkal. Meskipun aku terlihat baik, hatiku biasa-biasa saja, jadi aku menikamnya lebih dari selusin kali. Sebaliknya, Ye Suhe bertanya, meskipun hatiku biasa-biasa saja, aku cukup tampan. Xiao Nunu, aku harus mengatakan bahwa meskipun otak wanita ini tidak terlalu bagus, dia selalu bisa berkata hal menakjubkan yang membuat orang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ye Suhe tampak penuh harap, apakah kamu ingin meminjam perintah suci? Jika aku tidak meminjamnya, bisakah kamu menghilangkan tekadmu untuk menikamku beberapa kali? Ye Suhe menggelengkan kepalanya, belum. Sebenarnya aku menahannya dengan cukup keras. Aku ingin menusiukmu 2 kali dari belakang beberapa kali, tapi aku punya prinsip dan tidak pernah melakukan serangan diam-diam. Xiao Nunu kehilangan kesabaran itu. 3 kali bunganya. Ya, tapi saya hanya membutuhkan 300 Holy Order. Jika Anda meminjam 500, bunga 3 kali lipatnya adalah 1050. Kalau hanya meminjam 300, bunganya hanya 900. Ada selisih 600 tahbisan suci, dan Xiao Nunu tidak mau menderita kehilangan ini. Ye Suhe cukup senang, dan dia dengan murah hati membayar 300 tahbisan suci.
Tunggu, aku akan segera mengembalikannya kepadamu dengan penuh minat. Setelah mengumpulkan cukup perintah suci, Xiao Nunu berjalan lurus menuju lapangan duel di tengah alun-alun. Ye Suhe juga mengikuti. Begitu dia memasuki arena duel, dia langsung merasakan aura pertarungan yang melonjak datang ke arahnya. Medan perang dikelilingi oleh orang-orang. Ada banyak platform tontonan di sekitar. Di tengah kerumunan, ada medan pertempuran berbentuk oval, dengan percikan api dan bayangan pedang berkedip dengan ganias. Xiao Nunu melihat ke lapangan. Dua sosok sekuat api dan air, dan mereka menolak untuk memberi jalan satu sama lain. Yang satu menggunakan pedang panjang dan yang lainnya menggunakan pedang ganda. Kalian berdua, apakah kalian ingin bersaing untuk mendapatkan pesanan? Segera, beberapa orang datang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat. Penampilannya biasa saja, namun matanya penuh cahaya tajam. Dia berpartisipasi. Ye Suhe menunjuk ke arah Xiao Nunu. Pria parubaya itu memandang Xiao Nunu, apakah kamu mengerti aturannya? Jika kamu memenangkan satu pertandingan, kamu akan mendapatkan 1000 perintah suci. Jika kamu bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, hadiahnya akan berlipat ganda, dan kamu akan mendapatkan 20.000 perintah suci. Xiao Nunu mengangguk. Kepale. Peraturannya ada di luar dan diklarifikasi kepada orang yang lewat. Pria parubaya itu memiliki senyum cerah di wajahnya, biaya untuk berpartisipasi adalah 500 perintah suci. Meskipun senyuman, pihak lain penuh dengan makna pencatut, Xiao Nunu segera membayar perintah suci. Pihak lain tersenyum lebih bahagia, dan mengeluarkan panah kecil berbulu putih dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Ini adalah tanda partisipasi. Mereka yang memiliki ini di lapangan semuanya adalah peserta. Jika tidak, mereka adalah penonton. Xiao Nunu mengangguk dan dengan santai mengambil panah berbulu putih itu. Silakan masuk. Pria parubaya itu memberi isyarat. Xiao Nunu dan Ye Suhe berjalan menyusuri lorong menuju arena duel. Melihat punggung Xiao Nunu dan Xiao Nunu, senyuman pria parubaya itu menjadi lebih licik. Hei, ada ikan lain yang ketagihan. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu dan Ye Suhe berdiri di pinggir lapangan. Ada kursi di belakang mereka. Ye Suhe duduk dengan anggun, dengan tangan di sandaran lengan dan kaki kiri menyilangkan kaki kanannya, seolah sedang duduk seperti bos. Xiao Nunu melirik ke arah pihak lain, apakah kamu akan menonton di sini? Jika tidak, jika kamu dipukuli sampai mati, maka aku akan mendapat kesempatan. Kamu sangat ingin membunuhku. Jawab Ye Suhe, lalu menutup matanya dan mulai mengistirahatkan pikirannya. Pada saat ini, pertarungan di medan perang dimulai saat pemenang diumumkan. Gaya pedang ganda, tebasan pemecah kekosongan. Orang yang memegang pedang ganda melompat ke langit, dan saat mendarat, dia menyelesaikan serangan yang kuat. Kumpulkan kekuatan. Saat dia mendarat, kedua pedang itu juga menebas ke tanah. Dalam sekejap, dua lampu pedang mirip naga melesat ke arah lawannya. Sebuah suara keras mengejutkan seluruh penonton. Gelombang pedang yang kacau meleduk seperti lingkaran cahaya. Sosok yang memegang pedang di depannya mendongak dan memuntahkan darah. Pertarungan usai, pemenangnya adalah pemenangnya. Setelah pengumuman, terjadi keributan di antara penonton. Kota Qiyun, bagian barat kota, terjadi keributan di medan duel yang ramai. Yang Chow menang lagi. Luar biasa. 4 kemenangan berturut-turut sekarang. Hadiah 4.000 perintah suci luar biasa, luar biasa. Ada seruan terus-menerus di antara penonton. Yang kalah tersingkir, yang menang bangga. Pria yang memegang kedua pedang itu memiliki mata yang dingin. Dia tidak melihat lagi ke arah lawan yang dikalahkan oleh pedangnya, tapi berkata kepada wasit di pinggir lapangan, 1 ronde lagi. Wasit yang berada di pinggir lapangan langsung memandang semua penonton. Orang-orang di atas panggung memilih untuk bertarung lagi. Siapa yang akan tampil di atas panggung? Siapa yang bisa berdiri dan mengakhiri kemenangan beruntunnya? Medan duel besar dipenuhi dengan momentum. Yang Chow ingin menantang 5 kemenangan berturut-turut. Yah, dia ingin mendapatkan 5.000 perintah suci. Saya optimis tentang dia. Momentum ini sangat kuat, dan dia pasti bisa mencobanya. Di sela-sela wasit terus berteriak, siapa yang ingin naik ke panggung untuk menantang? Siapa yang bisa mengalahkan Master 4 kemenangan beruntun ini? Pada saat ini, Ye Suhe, yang duduk di belakang Xiao Nunu, berteriak, ini.
Semua orang di lapangan bersorak. Kemudian, Ye Suhe berdiri dan mendorong Xiao Nunu keluar. Xiao Nunu sedikit tidak berdaya. Apakah pihak lain berpikir bahwa dia Mah Tei terlalu lambat, dan ingin melihatnya kalah sesegera mungkin, dan kemudian dia tidak memiliki perintah suci untuk mengembalikannya, sehingga dia dapat menggunakan pisau itu pada dirinya sendiri. Ayo! Ye Suhe memunculkan senyuman gerah di sudut mulutnya, lalu mengangkat telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Kedua jari itu mula-mula menunjuk ke matanya sendiri, lalu menunjuk ke mata Xiao Nunu, yaitu penuh makna provokatif. Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikannya. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan perlahan ke panggung duel. "Tolong tunjukkan padaku token partisipasimu," kata wasit. Sebagian besar orang di lapangan adalah penonton, dan kurang dari sepertiganya adalah peserta. Untuk mencegah penonton berpura-pura menjadi peserta, token akan diperiksa terlebih dahulu. Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya. Fiuh! Sebuah anak panah berbulu putih terbang keluar dari ujung jari Xiao Nunu, dan kemudian dipaku dengan kuat pada pilar batu di sisi medan duel. Wasit melangkah maju untuk memeriksa dan memastikan kebenarannya. Banyak penonton yang mensibir tindakan Xiao Nunu. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba untuk menjadi keren? Hei, biarkan dia bertingkah keren dulu, tidak akan terlambat untuk menangis nanti." Itu benar, lagi pula, biayanya 500 perintah suci. Para penonton, semua orang tidak optimis dengan wajah asing Xiao Nunu. Di lapangan, Yang Chao, yang memegang dua pedang, memiliki tatapan dingin di matanya. "Hei, jika aku memenangkanmu, aku akan pergi." Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Kalau begitu kamu mungkin kecewa. Jika kamu bertemu orang lain, kamu mungkin masih memiliki harapan." Kekuatan spiritual di badannya itu meleduk, dan kedua pedang di tangannya masing-masing diwarnai dengan lapisan kecemerlangan. Cahaya pedang sebelah kiri berwarna biru, dan cahaya pedang sebelah kanan berwarna oranye. Beberapa orang pertama sama percaya diri sepertimu sebelum pertandingan dimulai. Wasit di luar lapangan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba menjatuhkannya. Dimulai, segera menyulut suasana medan perang. Yang Chao yang penuh momentum meleduk dengan keinginan menyerang yang lebih kuat dibandingkan 4 game sebelumnya. Gaya pedang ganda tarian angin terbang. Saat suara itu jatuh, Yang Chao bergegas keluar seperti sambaran petir. Dia melompat ke udara, menyilangkan pedangnya, dan melangkah maju. Kedua pedang di tangannya melepaskan energi spiritual yang kuat, dan aliran udara yang deras mengelilingi badan. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, membentuk tornado angin puyuh yang dapat dirusak. "Selamat atas promosimu ke babak pertama panggung." Yang Chao menyelam untuk menyerang dan menjatuhkan kedua pedangnya. Tornado angin puyuh menyerbu menuju Xiao Nunu, dan pemandangan saat ini cukup mengejutkan. Namun, Xiao Nunu berdiri tak bergerak. Tepat ketika semua orang mengira pihak lain terlalu takut untuk bergerak, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan terang menyebar memanjang di depan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, kedua pedang Yang Chao mengenai telapak tangan Xiao Nunu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, semua kekuatan lawan hancur. "Ini dia." Yang Chao tercengang. Penonton di luar lapangan pun membuka mata lebar-lebar. Energi pedang seperti tornado semuanya hancur. Terjadi ledukan lagi, Yang Chao melepaskan kedua pedangnya, dan dia langsung terlempar keluar dari medan perang. Yang Chao mendarat dengan keras, dan bahkan meluncur sejauh 5 hingga 6 meter ke tanah sebelum dia bisa berhenti. Dalam sekejap mata, pertempuran telah usai. Belum lagi penonton di luar lapangan, bahkan wasit pun tak bereaksi. "Apa yang terjadi? Itu pasti halusinasi. Coba tampar aku. Aku leluhurmu. Aku yang memintamu untuk menamparkan dirimu sendiri, bukan aku." Mah Tei rase karena ditampar. "Jangan jelaskan. Saat pertarungan di atas panggung selesai, kita akan naik dan bertanding. Entah kamu akan Mah Tei hari ini atau aku yang akan hidup." Setelah hening sejenak, medan duel menjadi berisik. Ye Suhe, yang berada di antara penonton, menggelengkan kepalanya dan mengutuk, tidak ada gunanya. Wasit segera menyatakan Xiao Nunu sebagai pemenang. Bahkan ada senyuman licik di wajahnya. Setelah Yang Chao dikalahkan, semua hadiah yang dikumpulkan sebelumnya dibatalkan. Dengan cara ini, 4.000 perintah suci langsung disimpan. Yang Chao, yang terjatuh di luar lapangan,
membuka mulutnya dan muente darah, bahkan tidak bisa bangun. Dia jelas merasakan bahwa pukulan penuhnya barusan seperti menabrak pelat besi yang sangat tebal. Namun, Xiao Nunu masih menahan diri. Tingkat budidaya alam Yang Chao tidak terlalu tinggi, hanya alam raja tingkat ketiga. Dengan kekuatan lawan, meski dia berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menggoyahkan sosok Xiao Nunu. Kemudian, sosok lain melompat ke platform pertarungan. Mengalahkan Yang Chao bukanlah sebuah keterampilan. Sosok itu sangat kuat, dengan anggota badan yang berkembang dengan baik, dan aura yang dia pancarkan mencapai tingkat kelima dari alam raja. Nak, ingat namaku, Ling Chang. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu wasit mulai berteriak, lawan langsung bergegas menuju Xiao Nunu. Jarak antara keduanya dengan cepat tertutup. Aura penyerang pertama terus meningkat, dan selama bergerak, kakinya terus melangkah keluar dengan kilat yang indah. Petir itu datang dari sepasang sepatu bot tempur di kakinya. Jelas sekali, sepatu bot tempur itu adalah senjata spiritual yang hebat. Guntur menghancurkan daratan dan mengguncang negara. Dalam kilatan petir, lawan kedua melintas di depan Xiao Nunu. Dia mengangkat kaki kanannya ke atas kepalanya dan kemudian menjatuhkannya dengan satu tendangan. Petir yang menyilaukan keluar dari kakinya, dan kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengejutkan. Tanah bergetar, suara keras memekakkan telinga, kilat yang meleduk menyambar dengan bebas, dan bebatuan berserakan di atas meja. Saya melihat kaki kanan Ling Chang yang seharusnya jatuh ke atas Xiao Nunu malah menyentuh tanah. Dan Xiao Nunu telah menghilang dari tempat yang sama tanpa jejak. Di mana orangnya? Ling Chang melirik ke kedua sisi. Sebelum pihak lain menemukan sosok Xiao Nunu perlahan mengangkat lengannya ke belakang. Lengan Xiao Nunu jatuh dengan lembut, dan cahaya keemasan menyebar di bawah telapak tangannya. Pukulan yang tampaknya ringan ini sebenarnya sebanding hingga serangan senjata spiritual tingkat raja. Ling Chang menjerit, dan kemudian, seperti Yang Chao, terbang keluar dari medan duel. Pertarungan kedua telah berakhir. Semua orang yang hadir tampak tidak percaya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajah semua orang. Jika Yang Chao ceroboh di pertarungan pertama, bagaimana dengan Ling Chang di pertarungan kedua? Semua orang tidak memahami bahwa pihak lain mungkin adalah seorang master yang berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Segera, orang ketiga melangkah ke tahap penentuan. Wajah pria ini penuh dengan daging, dan bekas luka membentang di mata kirinya dan di hidungnya. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang baik. Namun sejak lawan naik ke atas panggung, dalam 5 hitungan, orang ketiga yang menantang Xiao Nunu berlutut di atas panggung lagi. Wasit di luar lapangan menyadari ada yang tidak beres. Dia segera mengedipkan mata pada pemuda di belakangnya. Pemuda itu mengerti, lalu diam-diam pergi ke belakang lapangan duel. Di restoran mewah, seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat berdiri di belakang seorang pria bangsawan. Tuan, jumlah kontestan hari ini 2 atau 3 kali lipat dari kemarin. Hanya dengan biaya pendaftaran setengah hari, kami menerima 50 atau 60 ribu perintah suci. Mata pria parubaya itu menampakkan cahaya yang tajam. Pria bangsawan itu berbalik dan berkata sambil tersenyum penuh pengertian, sepertinya kita bisa menerima 100 ribu perintah suci hari ini. Pria parubaya itu berkata, selama tidak ada 10 kemenangan beruntun, kita bisa berhasil banyak uang. Mata pria bangsawan itu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan ringan, Doan atur beberapa orang untuk bergabung ke dalam kerumunan kontestan. Siapapun yang memiliki lebih dari 5 kemenangan berturut-turut harus menjadi orang-orang kami. Adapun ikan yang mengambil umpan, beri mereka paling banyak 3 atau 4 kemenangan berturut-turut. Jelas, ini yang disebut kompetisi rebut pesanan bukanlah kompetisi sederhana. Di belakangnya ada seseorang yang mengendalikan arah permainan. Begitu kemenangan beruntun seseorang menjadi terlalu tinggi, orang yang berdedikasi akan naik ke panggung untuk menghentikannya. Dan sebagian besar dari mereka yang memenangkan lebih dari 5 pertandingan berturut-turut diatur oleh orang lain. Tujuan mereka adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk mendaftar. Tuan Bei, Tuan keempat Qin. Pada saat ini, pemuda yang baru saja menyelinap keluar datang ke restoran. Ada apa? Tidakkah kamu melihat Tuan muda dan aku sedang mendiskusikan sesuatu? Pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan keempat Qin berteriak tidak puas.
Pihak lain tampak ketakutan. Saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi ada yang tidak beres dalam duel itu. Hah. Begitu dia mengatakan ini, Tuan keempat Qin mengerutkan kening. 3 kali berturut-turut. Ya, jawab pihak lain. Tuan keempat Qin tersenyum menghine. Kamu merasa takut seperti ini setelah hanya 3 kemenangan berturut-turut. Seberapa takutnya kamu? Pihak lain terus menjawab, tetapi ketiga pertandingan berakhir dengan satu gerakan. Tuan keempat Qin ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Pria bangsawan yang dikenal sebagai Tuan Utara juga menjadi tertarik. Pergi dan lihatlah. Baik, Tuan Muda. Setelah beberapa saat, Tuan keempat Qin memimpin orang-orang ke medan duel. Tuan Bei juga muncul di tempat tertinggi di auditorium. Medan duel saat ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai mendidih, tapi kekacauan. Sial, 9 kemenangan berturut-turut, 9 kemenangan berturut-turut. Aku jadi gile. Siapa ini? Mungkinkah 10 kemenangan beruntun akan muncul hari ini? Penonton Tuan keempat Qin tiba dengan ekspresi terkejut di wajahnya. 9 kemenangan berturut-turut. Apakah Anda mendengarnya dengan benar? Bukankah Anda baru saja berbicara tentang 3 kemenangan berturut-turut? Hanya dalam waktu sesingkat itu, 6 pertandingan lagi berakhir. Tuan Qin keempat memandang pemuda yang baru saja pergi melapor. Pemuda itu juga tampak bingung dan panik. Ya, jelas sekali bahwa hanya 3 pertandingan yang berakhir ketika saya pergi. Kenapa Anda sudah menyelesaikan game ke-9 ketika Anda kembali? Sungguh sia-sia. 9 orang tidak bisa mengalahkan 1 orang. Ye Suhe, yang duduk di antara penonton, memasang ekspresi aku benci besi tapi tidak bisa menjadi baja. Mengertakkan gigi. Dia tidak ingin Xiao Nunu mengembalikan perintah suci yang terutang kepadanya dengan bunga. Sebagai perbandingan, dia ingin menikam Xiao Nunu beberapa kali. Dia ingin melihat pria ini berlumuran darah dan menatapnya dengan wajah ngeri. Dengan cara ini, Xiao Nunu tidak jauh berbeda dengan mereka yang dibunuh olehnya, dan pasti tidak ada yang istimewa di hatinya. Namun, Xiao Nunu telah bersinar terang di medan perang saat ini, dan Ye Suhe merasa sedikit tidak nyaman. Ayo cari seseorang yang berguna. Apakah semua geblek ada di sini? Jika ini terus berlanjut, aku akan membuat orang ini terobsesi sampai mati. Tuan keempat Qin mengerutkan kening dan memandang wasit di antara penonton. Wasit tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia menerima tatapan tajam Tuan keempat Qin. Dia juga punya masalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Awalnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Namun begitu lawan masuk ke lapangan, situasinya menjadi lebih buruk. Mulai dari game keempat, wasit sudah mengatur anak buahnya sendiri untuk mencegat Xiao Nunu, namun pertarungan pada dasarnya berakhir dengan 5 atau 6 hitungan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam periode 10 hitungan. Dalam 9 pertandingan, bahkan mereka yang berada di alam raja tingkat ke-7 atau ke-8, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Xiao Nunu. Kecepatan permainannya sangat cepat, dan Xiao Nunu bahkan hampir tidak punya waktu untuk menggunakan jurus spesialnya sebelum dia dibunuh oleh Xiao Nunu. Saya telah mengumpulkan 9.000 token suci. Saudara di atas panggung itu luar biasa. Hari ini, ada harapan bahwa seseorang akan memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. 10 kemenangan berturut-turut akan menggandakan hadiahnya. 20.000 token suci sudah cukup. Tinggal selangkah lagi. Datangnya 9 kemenangan membuat suasana di lapangan terus meninggi. Di atas panggung, Xiao Nunu memandang dengan arogan ke arah semua orang, siapa selanjutnya. Penonton saling memandang. Kemudian seseorang berkata dengan lantang, jika tidak ada yang datang, maka kamu akan menang tanpa perlawanan. Benar, jika kamu memenangkan game ke-10 tanpa perlawanan, kamu masih akan diberi hadiah 20.000 perintah suci. Cepat, dapatkan perintah suci. Tuan Qin keempat ada di sana. Untuk sesaat, semua orang memandang Tuan Qin keempat di luar pengadilan. Senyuman munafik muncul di wajah yang terakhir, hahaha, selamat. 10 kemenangan berturut-turut memang jarang terjadi, tapi sejauh ini kami baru memenangkan 9 pertandingan, dan masih ada 1 pertandingan tersisa untuk mencapai kondisi menggandakan hadiah. Kami tunggu saja sebentar, dan jika sudah dipastikan kami akan memenangkan game ke-10 tanpa perlawanan, dan kami pasti akan memenuhi janji kami. Berapa lama Anda harus menunggu? Apakah Anda mencoba untuk menundanya?
Seseorang menyatakan ketidakpuasan. Benar, tidak ada yang berani maju. Menurutku, tunggu saja 10 hitungan terakhir. Jika tidak ada yang mencapai 10 hitungan, maka orang itu menang. Terdengar suara di lapangan duel. Suara semua orang menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Tuan Qin berpura-pura tenang di permukaan, tapi diam-diam dia masih mengedipkan mata pada Tuo yang bersembunyi di antara para kontestan. Tapi kekuatan Xiao Nunu ada di sini, dan Tuo itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Bahkan Ye Suhe di antara penonton pun menyerah. 4, 3, 2. Tapi ketika semua orang menghitung sampai angka terakhir, aliran udara dingin dan serius mengalir langsung ke lapangan dan menjauh dari kerumunan. Maaf, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan 20.000 Holy Order. Wow, dengan nada arogan dan kata-kata yang tajam, beberapa sosok melangkah ke lapangan. Para pendatang baru saling balas, dan targetnya jelas adalah Xiao Nunu. Semua orang di medan duel merasa tegang. Mereka dikejutkan oleh aura orang yang datang, dan mereka semua menyingkir. Xiao Nunu berdiri di atas panggung dan melihat orang yang datang. Pihak lain memiliki temperamen yang luar biasa. Dia mengenakan jubah biru laut dengan liontin giok berbentuk ikan yang tergantung di pinggangnya. "Siapa kamu?" Xiao Nunu bertanya dengan ringan. Pihak lain melihat langsung ke arah Xiao Nunu, dan kemudian mengucapkan 5 kata, "Huang Jizong." Ren Xiao. Ketika dia mendengar 3 kata ini, mata Xiao Nunu berkedip, dan Ye Suhe, yang berada di antara penonton, juga mengangkat alisnya. Sekte Huangji, sekte pertama dari 6 sekte besar di Wastelen Timur. Huang Jizong. Ren Xiao. Begitu kata Huang Jizong keluar, terjadi banyak keributan di medan duel. Sekte Kaisar, kepala dari 7 sekte besar di tanah air timur. Seru seseorang. Orang lain mengikuti, ini bukan 7 sekte, tapi 6 sekte. Saya mendengar bahwa sekte pedang Tiangang dihancurkan beberapa waktu lalu. Oh, benarkah? Kapan itu terjadi? Itu 2 yang pertama. Yue, itu tidak butuh waktu lama. Siapa yang menghancurkannya? Xiao Nunu memiliki keraguan di dalam hatinya, kapan dia pernah menyinggung perasaannya. Namun segera, Xiao Nunu memahami alasannya. Saat kamu pertama kali datang ke Tanah Suci Gudang Abadi, kamu membantai sekitar 30 orang dari Sekte Tiangu. Kamu, Master Xiao dari Sekte Piao Miao, mengejutkanku dengan metodemu. Datang dari badan Ren Xiao. Tempat tidur terbentang di bawahnya, dan penonton di kedua sisi sekali lagi dikejutkan oleh momentum lawan dan mundur beberapa langkah. Xiao Nunu segera mengerti bahwa seseorang pasti telah mengeluh kepada orang-orang dari Sekte Huangji. Jadi kali ini Ren Xiao datang untuk membela orang-orang dari Sekte Tiangu. Sebelumnya, Xiao Nunu belum pernah berurusan dengan siapapun dari Sekte Huangji. Bahkan ketika pertarungan hidup dan mati antara Sekte Piao Miao dan Sekte Pedang Tiangang terjadi, tidak ada seorang pun dari Sekte Huangji yang ikut campur. Namun, fondasi dan kekuatan Sekte Huangji sudah pasti diakui. Sekte Huangji selalu menjadi kepala dari 7 sekte di Wastelen Timur. Apakah kamu di sini untuk membela Sekte Tiangu? Xiao Nunu bertanya dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Ren Xiao mensibir, tidak masuk hitungan untuk pamer, aku hanya ingin belajar dari gerakan pintar Tuan Istana Xiao. Saat dia selesai berbicara, Ren Xiao melambaikan tangannya keluar. Sebuah palu godam yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tangannya. Kemudian, Ren Xiao yang menjentikkan tangannya, dan palu godam itu terbang tinggi ke langit. Di bawah tatapan semua orang di sekitar, palu godam menggambar parabola biru di langit, dan akhirnya mendarat dengan keras di depan Xiao Nunu. Palu godam itu menghantam tanah dan meleduk dengan kekuatan yang besar. Kesenjangan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya terbuka di platform pertempuran, dan kerikil terbang bermekaran di depan Xiao Nunu, menunjukkan rasa fragmentasi yang indah. Provokatif. Provokasi paling langsung. Suasana di lapangan langsung mencekam. Pada saat ini, gelombang air biru dan transparan mengalir di luar badan Ren Xiao. Gelombang air berputar-putar dan menyelimuti bagian luar. Wow, detik berikutnya, Ren Xiao yang berada di antara penonton menghilang. Selanjutnya, palu godam di atas panggung juga mengalirkan lingkaran gelombang air biru dari udara tipis.
Gelombang air berkumpul di atas panggung, dan kemudian mengembun menjadi bentuk manusia, dan fitur wajah serta sosok Ren Xiao segera terungkap. Langkah pihak lain sungguh luar biasa. Ada beberapa seruan dari penonton. Badan suci air adalah badan suci berbahan dasar air. Seperti yang diharapkan dari sosok Kaisar Ji Sekte, dia begitu kejam begitu dia muncul di tempat kejadian. 9 kemenangan beruntunnya mungkin akan terjadi akan berakhir. Para penonton di luar lapangan seperti belalang. Baru saja mereka optimis bahwa Xiao Nunu akan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Namun, begitu Ren Xiao naik ke atas panggung, mereka segera berubah pikiran. Ye Suhe di antara penonton juga menjadi tertarik. Ren Xiao adalah salah satu dari 3 monster teratas di antara murid Kaisar Ji Sekte. Dia tidak hanya memiliki kekuatan alam raja tingkat 9, tetapi juga memiliki fisik garis keturunan yang kuat seperti badan suci air. Kekuatan tempurnya jelas berada di puncak piramida di kalangan generasi muda Donghuang. Tuan Qin keempat, penyelenggara di luar tempat tersebut, menunjukkan senyuman sinis. Pertarungan yang kuat adalah apa yang ingin dia lihat. Selama Xiao Nunu kalah, dia tidak akan bisa mengambil 20.000 batu roh. Tentu saja, hasil terbaik adalah kedua pemain di lapangan menderita kerugian. Dengan cara ini, Xiao Nunu tidak dapat mengambil batu roh, dan Ren Xiao juga tidak dapat melakukan pertempuran selanjutnya. Di medan duel kecil, setiap orang memiliki agendanya masing-masing. Di atas panggung, kedua tokoh tersebut masing-masing luar biasa. Ren Xiao menatap Xiao Nunu dengan jujur. Kamu ingin mengambil 20.000 perintah suci. Kalahkan aku. Xiao Nunu tampak tenang. Apakah kamu datang ke kota Qiyun khusus untuk mencariku? Menyangkalnya. Itu bagus. Hah. Ren Xiao sedikit terkejut. Mata Xiao Nunu tiba-tiba menunjukkan ketajaman. 20.000 perintah suci tidak cukup bagi yang mulia untuk mengambil tindakan secara pribadi. Selain hadiah dari pertempuran ke-10 ini, saya akan bertaruh lagi dengan Anda sendirian. Kecelakaan. Apa yang dikatakan Xiao Nunu sungguh mengejutkan. Ren Xiao melihat ke samping ke pihak lain, bagaimana kamu ingin bertaruh? Aku akan bertaruh 20.000 perintah suci lagi denganmu secara pribadi. Taruhan 20.000 perintah suci lainnya. Dengan kata lain, begitu Xiao Nunu menang, dia tidak hanya akan mengambil 20.000 perintah suci milik penyelenggara, tetapi juga 20.000 perintah suci milik Ren Xiao. Jumlahnya mencapai 40.000. Ren Xiao sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian mensibir, bisakah kamu mendapatkan begitu banyak perintah suci? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Matanya. Dia mengangkat jari pedang di tangan kirinya, energi pedang bergetar, dan dia melihat pedang pemakaman langit tergantung di udara. Ujung pedang pemakaman langit menghadap ke bawah, dan gagangnya menghadap ke atas. Pikir Xiao Nunu, pedang panjang itu berputar, lalu jari pedang itu bergerak ke bawah, dan pedang pemakaman langit jatuh dengan keras ke tanah. Gelombang energi pedang menyebar dan menyapu seluruh tempat. Momentum Xiao Nunu meleduk. Saat berhadapan dengan sang provokator, ia mengeluarkan provokasi yang lebih kejam dari pihak lain. Jika kamu setuju, aku akan bertarung. Jika kamu takut, segera menghilang. Jubah Xiao Nunu terangkat, dan ekspresi jijai terlihat di antara alisnya. Suasana seluruh tempat mengantarkan momen yang eksplosif. Ye Suhe di antara penonton mengepalkan tangannya, menggigit bibir merahnya dengan gigi perak, merasakan penuh kontradiksi di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Xiao Nunu sungguh luar biasa. Sudah berakhir, Ye Suhe, kamu akan jatuh cinta padaku. Sepertinya ada dua hantu di benak Ye Suhe. Mereka sedang bertengkar sengit. Ye Suhe, orang bijak tidak pernah jatuh cinta. Kamu hanya bisa melakukan semua hal buruk dalam hidupmu. Jangan biarkan pria memengaruhi kecepatan menghunus pedangmu. Sudah melajang sejak lahir. Ye Suhe, jangan lupa bahwa kamu telah melajang sejak lahir. Ye Suhe benar-benar merasakan ini untuk pertama kalinya. Aku merasa mual. Tetapi pada saat ini di medan perang, semangat juang dan kemarahan Ren Xiao berkobar. Keduanya saling berpandangan, ingin melawan lawannya. Kesombonganmu mengejutkanku. Jika kamu memprovokasiku, kamu akan menyesalinya. Ekspresi Xiao Nunu tetap tidak berubah. Kamu sendiri yang tidak bisa membuatku menyesal. Benarkah? Aliran udara meleduk, dan palu godam di tanah di depan terbang tinggi.
Ren Xiao menangkap palu godam dan memukulkannya dengan keras ke tanah. Hiu marah dari laut dalam. Gerakan mematikan diluncurkan, dan gelombang besar melonjak ke langit. Seiring dengan derasnya gelombang air, saya melihat seekor hiu ganias penuh gigi bergerigi bergegas menuju Xiao Nunu. Bayangan hitam besar bergegas ke depan Xiao Nunu, dan hiu gile itu membuka mulutnya yang berdarah, mencoba melahap Xiao Nunu. Tapi Xiao Nunu berdiri di sana, tidak bergerak, bahkan tidak memegang pedang. Detik berikutnya, hiu besar yang gile itu meleduk tepat di depan Xiao Nunu. Gelombang air tersebar dan gelombang hujan meleduk. Gelombang air meleduk dan gelombang terbang melaju ke depan. Ketika mereka melihat Xiao Nunu menahan serangan Ren Xiao dan masih berdiri tanpa cedera, wajah semua orang menunjukkan ekspresi keheranan. Hah, bukankah pertahanan ini terlalu kuat? Ya, jenius serangan Sekte Huangji bahkan tidak bereaksi sama sekali. Di atas panggung, gelombang air bermekaran di depannya, Xiao Nunu memandang Ren Xiao tanpa ekspresi. Dengan kemampuan kecil ini, apakah kamu berani membela orang-orang dari Sekte Tiangu? Hei, kamu tidak akan terlalu bangga sampai kamu menang. Ren Xiao tersenyum dingin, lalu dia mengambil palu godam dan mengintimidasi wajah Xiao Nunu sebelumnya. Segera, Ren Xiao mengangkat palu dan menjatuhkannya. Tidak bisakah kamu membeli pedang? Untuk mengalahkanmu, mengapa menggunakan pedang? Semua orang di sekitarnya menyusut lagi, hanya untuk melihat Ren Xiao palu godam di tangan Xiao berhenti tepat di udara, dan di bawah palu godam, Xiao Nunu benar-benar menangkap kekuatan lawan dengan lengan kirinya. Tidak berdaya, kata Xiao Nunu sambil mengejek. Mata Ren Xiao penuh dengan dingin, aku hanya menyumbang 3 poin. Setelah mengatakan itu, Ren Xiao menyerang terus-menerus, dan palu godam di tangannya seperti untaian sutra, mengenai badan Xiao Nunu satu demi satu. Bang, bang, bang. Sial, dang, dang. Satu demi satu palu, seperti memukul bel raksasa, meledukkan suara gemuruh yang keras. Palu godam Ren Xiao memiliki serangan ofensif yang kuat. Namun pertahanan Xiao Nunu tidak dapat ditembus. Setiap pukulan menyebabkan cahaya keemasan memercik dan energi spiritual meleduk. Semua orang melihat ini dan terkejut. Meskipun senjata Ren Xiao berat, senjata itu cukup fleksibel saat dia mengayunkannya di tangannya. Meski sosok Xiao Nunu tidak termasuk dalam kategori kekar dan bertenaga, namun ia mampu menahan hantaman keras lawannya. Pertahanan yang sangat kuat, seru seseorang. Kemudian, orang lain berkata, bukan pertahanannya yang kuat, tapi badannya. Apa? Badannya? Ya, itu adalah kekuatan badan. Jika itu adalah perisai pertahanan murni, akan banyak kekuatan spiritual dihasilkan. Tapi dari awal sampai akhir, dia telah bertarung melawan senjata lawan dengan tangan dan kakinya. Sulit dipercaya. Palu godam di tangan Sekte Kaisar jelas merupakan senjata raja untuk bersaing dengan senjata spiritual raja. Di bawah seruan semua orang, Ren Xiao melancarkan 5 atau 6 serangan sengit lagi, tapi Xiao Nunu masih menemui mereka dengan tinju dan tendangan. Air terjun yang jatuh dan pembunihan yang kejam. Ren Xiao mengangkat tangannya, dan palu godam di tangannya bersinar dengan cahaya biru terang. Gelombang air yang kacau beriak di sekelilingnya, dan serangan Ren Xiao adalah 3 bagian pengujian dan 7 bagian kehancuran. Berlututlah, teriaknya dengan keras, dan palu godam biru itu melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Mata Xiao Nunu berkilat, dan ketika palu godam itu jatuh, dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menangkap badan palu itu dengan telapak tangannya. Kemudian, Xiao Nunu mengerahkan kekuatan pada lengannya keluar, mendorong palu godam itu keluar. Sedang bergerak, palu godam tiba-tiba kehilangan lintasan aslinya. Palu godam yang didorong keluar menghantam tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menembus meja dan memicu ledukan berantai. Kerikil dalam jumlah besar seperti segerombolan belalang terbang, dan retakan seperti cakar naga menyebar ke segala arah, bahkan meluas hingga ke tepi platform pertempuran. Merasakan dampak kekerasan dari serangan Ren Xiao, banyak penonton yang ketakutan. Hah! Mata Ren Xiao menjadi dingin. Dia ingin mengambil kembali palu godam dan melancarkan serangan berikutnya, tapi detik berikutnya, Xiao Nunu mengangkat kaki kanannya dan menginjak palu. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan kali ini? Ekspresi Ren Xiao sedikit berubah.
Dia benar-benar merasa kaki Xiao Nunu sepertinya memiliki kekuatan ratusan ribu kilogram, dan palu godamnya terjebak dan tidak bisa bergerak. Sudut mulut Xiao Nunu memunculkan sedikit nada menggoda, badan suci air, milikmu memang cukup encer. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu menginjak senjata lawan dan melompat. Reaksi Ren Xiao juga sangat cepat, dia menggerakkan tangannya ke depan untuk memblokir kekuatan Xiao Nunu. Bang! Cahaya keemasan meleduk, dan Xiao Nunu menendang Ren Xiao dengan keras. Ren Xiao menjatuhkan palu godam di tangannya dan mundur lebih dari 10 meter. Sebelum Ren Xiao bisa menstabilkan sosoknya, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya dengan suara desir. Giliranku. Para pemain ofensif dan defensif mengantarkan transisi. Ren Xiao merasakan bayangan gelap muncul di depan matanya, dan Xiao Nunu sudah berada di depannya. Dengan tendangan ke atas secepat kilat, Xiao Nunu menendang dagu Ren Xiao dengan keras. Ren Xiao segera kehilangan keseimbangan dan terbang ke atas. Tepat ketika Ren Xiao berada sekitar 3 atau 4 meter dari tanah, Xiao Nunu mengeluarkan langkah bayangan berkabut. Bayangan seperti klon muncul di sekitar Ren Xiao. Murid yang terakhir menyusut. Lusinan klon dikirim satu demi satu. Bang! 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 Tinjunya kacau. Bayangan kakinya saling terkait, dan satu demi satu kekuatan mengerikan menembus badan Ren Xiao. Lapisan akibat yang kuat terus meleduk di luar badan Ren Xiao. Setiap serangan Xiao Nunu sebanding dengan kekuatan senjata spiritual raja. Ren Xiao sepertinya terkompresi dalam ruang tetap. Dampak kekerasannya seperti puluhan ekor sapi jantan yang menyerbu masuk, mencoba menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pertunjukan yang luar biasa. Meskipun dia kuat secara fisik, dia bahkan bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Seru seorang penonton di antara penonton. Orang lain menjawab, apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Dia adalah ketua Balai Xiao dari Sekte Piao Miao. Sebelum semua penonton selesai terkejut, Ren Xiao diserang oleh puluhan ledukan kekuatan berturut-turut, membuatnya tidak punya ruang untuk melawan. Bayangannya berkibar, dan aliran udara kuat lainnya muncul di depan Ren Xiao. Pupil matanya bergetar, dan kepalan tangan emas jatuh ke tengah dadanya. Diberkati oleh kekuatan badan emas kuno, pukulan Xiao Nunu lebih mematahkan daripada senjata spiritual tingkat raja. Pukulan yang mengejutkan, ditinju dengan kekuatan yang besar. Saat lengan tinju emas mengenai badan Ren Xiao, cahaya tinju emas menembus badannya, menembus bagian depan dan belakang. Cahaya tinju emas ditembakkan secara diagonal, tanah meleduk, dan platform pertempuran hancur dan ditembus. Ekspresi semua penonton berubah berulang kali. Bahkan ketua penyelenggara keempat, Tuan Qin, dan Tuan Bei di luar tempat tersebut juga tampak terkejut. Ye Suhe, yang duduk di antara penonton, memiringkan kepalanya. Dia tidak dapat mempercayainya, bagaimana 3 jenius teratas dari Sekte Huangji bisa dikalahkan seperti ini. Tanpa diduga, Xiao Nunu akan memukulnya seperti ini setelah beberapa saat. Ye Suhe hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Di panggung pertarungan, kekuatan tinju emas meleduk ke seluruh penonton. Kekuatan tempur fisik murni telah mengejutkan semua orang. Tetapi pada saat ini, Ren Xiao, yang telah ditinju di bagian dada, tiba-tiba terjerat dalam gelombang air transparan. Wow! Detik berikutnya, pihak lain berubah menjadi genangan air dan menghilang ke udara. Kemudian, palu godam yang mendarat di sisi lain platform pertempuran tiba-tiba terbang. Hus-hus. Palu godam itu jatuh dengan mantap ke tangan transparan, dan kemudian suara dingin Ren Xiao terdengar dari belakang Xiao Nunu. Metodenya tidak buruk, tapi tidak ada gunanya. Metodenya lumayan, tapi tidak ada gunanya. Sebuah suara penuh ejekan datang dari belakang Xiao Nunu. Semua orang di sekitar kembali terkejut. Mata Ye Suhe juga berbinar. Oh, masih ada sedikit harapan. Gelombang air berputar dan arus udara mengelilinginya. Di bawah persimpangan pola air dan siklon, sosok Ren Xiao dengan cepat muncul. Dia memegang palu godam erat-erat dengan kedua tangannya, dan energi spiritual yang kuat melonjak ke atas dan ke bawah badan palu. Water Furious Skywave. Jurus pembunuh diluncurkan, tanpa godaan apapun, hanya untuk pembunihan terakhir. Ren Xiao menggunakan lengannya untuk mengerahkan kekuatan yang luar biasa, dan palu godam di tangannya berubah menjadi senjata perang yang ampuh, dan dia memukul punggung Xiao Nunu dengan keras.
Xiao Nunu berbalik dan menyilangkan tangan di depannya untuk menghalangi. Kekuatan kekerasan menghantam badan Xiao Nunu dengan kuat. Pukulan ini sama dahsyatnya dengan kemarahan binatang raksasa di laut dalam. Gelombang air yang meluap-luap melonjak tinggi di langit, dan semburan air pasang menyebar dengan liar. Ekspresi semua orang berubah berulang kali. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan fungsional badan suci air cukup kuat, dan ditambah dengan budidaya alam raja tingkat ke-9, sungguh luar biasa. Tuan Aula Xiao itu mungkin tidak mampu menanggungnya itu lagi. Di bawah pandangan semua orang yang takjub, gelombang air yang bermekaran di udara bagaikan kelopak bunga yang meleduk. Di bawah pengaruh yang sangat besar ini, Xiao Nunu jatuh kembali ke panggung. Namun, yang mengejutkan adalah Xiao Nunu tidak terluka meski ada semburan cahaya keemasan di luar badannya. Semua orang di luar tempat tersebut terkejut. Aku bisa menahannya lagi. Kekuatan fisik tingkat apa yang dia miliki? Bukankah itu terlalu menakutkan? Sungguh menakutkan. Bahkan senjata spiritual tingkat raja tidak dapat melukainya. Di atas panggung, keduanya saling berhadapan. Ren Xiao melayang di udara, dikelilingi oleh pola air yang berputar-putar. Dada yang semula ditinju oleh Xiao Nunu kembali normal saat ini, terlihat seperti tidak pernah mengalami trauma. Inilah kekuatan badan suci Ren Xiao. Badan sucinya yang berbahan dasar air tidak hanya dapat meleduk dengan kekuatan atribut air yang kuat, tetapi juga dapat menghidrasi badan untuk menghindari gerakan membunuh lawan. Hei, kekuatanmu sungguh luar biasa. Ren Xiao mensibir. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, tapi seranganmu biasa-biasa saja. Ren Xiao tersenyum bukannya marah, dengan sedikit keganiasan di wajahnya. Benarkah? Saat suara itu jatuh, air terjun melonjak ke langit, menjulang setinggi tsunami. Ren Xiao mengangkat palu godam tinggi-tinggi, dan 9 roda roh raja menyebar dari badannya. Setelah itu, 9 roda spiritual berputar seperti lingkar luar bola armilari dan berubah menjadi 9 pola air biru yang spektakuler. Hancur. 9 pola air agung tertinggal di luar badan, dan kemudian berubah menjadi 9 naga laut dalam yang besar. Langkah ini akan mengalahkanmu. Tornado. Aum. 9 naga laut dalam melingkar, terjalin satu sama lain, dan badan mereka melampaui jangkauan medan perang. Semua penonton mundur, karena takut terkena dampak secara tidak sengaja. Minumlah. Ren Xiao meraung keras dan mengayunkan palu ke bawah. Naga besar itu membuka taring dan cakarnya, mengekspresikan kekuatannya yang menakutkan dan menukik ke arah Xiao Nunu. Namun, wajah Xiao Nunu tetap tidak berubah. Melihat 9 naga laut dalam raksasa yang mendekat seperti gunung, 5 roda roh Raja Emas juga meleduk di luar badan Xiao Nunu. Menyaksikan pemandangan ini, para penonton di sekitarnya terkejut dan curiga. Yang mengejutkannya adalah kengerian dari gerakan membunuh Ren Xiao. Yang mencurigakan adalah budidaya Xiao Nunu hanya berada di alam raja tingkat kelima. Bisakah level kelima versus level ke-9 benar-benar mampu menahan serangan kritis Ren Xiao yang mengejutkan? Aum, aduh. 9 naga laut dalam raksasa menekan dengan keras, dan 5 roda spiritual di luar Xiao Nunu langsung berubah menjadi 5 lapisan cahaya keemasan pelindung. 5 lapisan cahaya keemasan, 1 lapisan menutupi lapisan lainnya dan 1 lapisan berkah, membuatnya tampak semakin cemerlang. Dalam sekejap, di bawah tatapan serius banyak orang yang hadir, 9 naga raksasa melepaskan kekuatan agung mereka. Di panggung pertarungan, gelombang liar meleduk. Gelombang air mengalir deras ke segala arah, dan ombaknya menderu. Platform pertempuran besar tidak dapat menahan kekuatan dan hancur. Perisai cahaya keemasan di luar Xiao Nunu menahan pukulan keras itu, bergetar dan bergetar tanpa henti. Saat ini, Xiao Nunu seperti perahu kecil yang berdiri di depan binatang raksasa di laut dalam, namun meski begitu, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Gelombang air menutupi medan perang dan bergerak keluar. Tapi yang sulit dipercaya adalah di medan perang, Xiao Nunu berdiri tak bergerak, sementara 9 naga laut dalam meleduk di depannya. Semua orang terkejut. Ekspresi Ren Xiao juga berubah. Dia diam-diam berpikir, apakah pertahanan fisiknya begitu kuat? Ren Xiao juga pernah mendengar tentang perbuatan Xiao Nunu ketika dia berada di Donghuang. Pihak lain menjadi terkenal dalam pertempuran pertama Sekte Pedang Tiangang, dan kemudian memberikan kontribusi pertamanya dalam pertempuran antara kedua sekte tersebut. Namun, di mata Ren Xiao,
dia tidak pernah menganggap serius Xiao Nunu. Sekarang setelah dia menghadapi orang ini secara langsung, Ren Xiao benar-benar menyadari bahwa orang lain bahkan lebih kuat daripada yang dikabarkan. Kekuatanmu masih biasa-biasa saja. Xiao Nunu mengabaikan orang di atasnya, dan 5 lapisan cahaya keemasan untuk perlindungan badan berubah menjadi badan emas yang bersinar untuk perlindungan badan pada saat ini. Ren Xiao sangat marah. Kebanggaanmu berakhir di sini. Tiba-tiba, liontin giok berbentuk ikan yang tergantung di badan Ren Xiao meleduk dengan cahaya indah. Peluit kuno sepertinya datang dari jurang tak berujung. Ren Xiao mengangkat lengan bajunya dan melepas liontin giok berbentuk ikan. Setelah itu, Ren Xiao menggigit ujung jari tangan kirinya dan menyeka setetes darah pada liontin giok itu. Tiba-tiba, cahaya terang menjadi lebih kuat. Segelnya terangkat, berguncang dengan keras, dan seberkas cahaya biru muncul dari liontin giok itu membubung ke langit, dan kemudian, bagian atas berkas cahaya itu dengan cepat menyebar, dan hamparan lautan yang spektakuler memengaruhi penglihatan semua orang. Karena senjata kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa padamu, bagaimana dengan senjata suci itu? Ren Xiao berteriak tajam. Lingkaran sihir besar mengirimkan gelombang kejut yang mengejutkan, dan garpu biru raksasa yang memancarkan aura suci terbang turun dari lingkaran sihir. Garpu biru raksasa ini memiliki 3 bilah, panjang di tengah dan pendek di kedua sisi. Ia membawa tren umum angin dan hujan serta mengumpulkan gelombang pasang laut yang mengamuk. Melihat salib biru raksasa, Yasuhe di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Si Soul Holy Halberd. Dia mengenali objek ini. Tombak suci jiwa laut adalah salah satu senjata suci pelindung sekte Kaisar Ji Sekte dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya tidak menyangka itu ada di tangan Ren Xiao. Benar-benar ada harapan sekarang. Yasuhe memiliki senyum nakal di wajahnya, dia melihat sosok muda di lapangan. Aku akan mengasah pisaunya dengan sangat tajam dan aku tidak akan membiarkanmu merasakannya juga. Menyakitkan. Di pihak penyelenggara, Tuan Keempat Qin dan Tuan Bei di luar tempat juga mensibir secara diam-diam. Tampaknya Xiao Nunu tidak dapat mengambil 20.000 perintah suci. Bukan hanya dia tidak bisa mengambilnya, tapi dia bahkan berhutang 20.000 yuan pada Ren Xiao. Tombak suci jatuh ke dalam kehampaan, dan angin serta guntur berguncang ke segala arah. Ren Xiao tersenyum bangga, sudah berakhir. Tapi saat ini, turbulensi terjadi di luar Xiao Nunu. Seiring dengan ledukan puing-puing, badan Xiao Nunu disiram cahaya kemasan. Kekuatan spiritual di badannya terkompresi dan berkumpul di lengan kanan Xiao Nunu dalam sekejap. Sebelumnya, batas kekuatan yang dapat dikumpulkan Xiao Nunu adalah 70% dari total. Dengan 2 penguatan fisik di Mortal Immortal Tower. Kali ini, kekuatan ledukan yang dapat dibawa Xiao Nunu telah mencapai 75%. Seluruh lengan berubah menjadi warna emas yang mempesona. Setiap inci daging dan darah, setiap tendon, dan setiap tulang di lengan Xiao Nunu mengandung energi yang menakutkan. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Misalnya, guntur meleduk, bumi meleduk dengan sebuah pukulan, Xiao Nunu meninju, dan tinju emas langsung bertabrakan dengan ujung tajam tombak suci jiwa laut. Gemetar tombak suci dengan tangan kosong, badan emas kuno kemudian menekan badan suci sistem air. Dampak yang sangat besar tersebut menimbulkan ledukan yang mengejutkan dan dahsyat. Di panggung pertempuran, terjadi kekacauan seperti angin dan guntur, dan hanya gelombang udara yang terlihat. Saat gelombang cahaya seperti badai menyapu dari atas kepalan tangan Xiao Nunu, serangan tombak suci jiwa laut tiba-tiba diblokir. Itu berhenti tepat di atas kepalan tangan Xiao Nunu. Apa? Mata Ren Xiao membelalak. Kekuatan tombak suci jiwa laut tidak dapat menembus badan suci Xiao Nunu. Bagaimana ini mungkin? Ren Xiao tidak dapat mempercayainya. Kultivasi saya sendiri 4 tingkat lebih tinggi dari Xiao Nunu. Dengan kekuatan si Soul Holy Halberd, bagaimana saya tidak bisa mengalahkan lawan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Oh, tanpa ragu sedikit pun, Ren Xiao menukik dengan kecepatan tercepat. Namun, di detik berikutnya, terdengar ledukan keras, dan tombak suci jiwa laut yang berhenti di depan Xiao Nunu bergetar hebat, dan kemudian terbang ke arah yang berlawanan. Mata Ren Xiao tajam. Dia mengayunkan palu godamnya dan mengenai ujung tombak suci jiwa laut. Ding! Tombak suci jiwa laut,
yang terkena dampak besar, menembak ke arah Xiao Nunu lagi, dan serangan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Xiao Nunu menggunakan langkah bayangan Piao Miao lagi. Tombak suci jiwa laut melewati bayangan Xiao Nunu dan jatuh dengan keras ke tanah. Platform pertempuran, yang sudah penuh dengan lubang, dipotong menjadi dua oleh Sea Soul Holy Halberd. Segera setelah itu, bayangan samping Ren Xiao berkedip, dan Xiao Nunu muncul di hadapannya seperti hantu. "Hah, kamu datang tepat pada waktunya." Ren Xiao mendengus dingin, menyapu palu godam, dan memukul kepala Xiao Nunu. Tapi Xiao Nunu sepertinya telah mengetahui rencana serangan Ren Xiao. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, dia mengulurkan tangan kirinya dan memimpin dalam meraih bagian tengah pegangan palu godam. Ren Xiao tiba-tiba merasakan itu milik Xiao Nunu. 5 jari sekuat cakar besi. Bahkan tidak bisa bergerak. "Lepaskan!" teriak Xiao Nunu dengan dingin. Sebuah kekuatan besar melonjak di sepanjang badan palu. Telapak tangan Ren Xiao yang memegang palu godam bergetar hebat, telapak tangannya Mahtei Rase, dan jari-jarinya segera mengendur. Sebelum Ren Xiao bisa merebut kembali senjatanya, Xiao Nunu meninju dengan tangan kanannya dan meleduk secara tiba-tiba. Ren Xiao hanya bisa menyambutnya dengan telapak tangan terangkat. Tinju ke telapak tangan, pertarungan yang berbahaya. Meskipun keduanya adalah benda suci, kekuatan mereka sangat berbeda. Cahaya keemasan meleduk, dan telapak tangan Ren Xiao hancur di tempat. Di bawah tatapan gugup semua orang di sekitarnya, Ren Xiao langsung jatuh kembali ke tanah dari ketinggian. Setelah mundur lebih dari 10 meter, lawan dengan paksa menstabilkan badannya. Senjatanya diambil, dan Ren Xiao sangat marah. Matanya langsung menatap Sea Soul Holy Halberd di sisi lain. Namun, sebelum dia sempat memanggil kembali tombak suci jiwa laut, lengan Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan besar di udara, lalu dia mengayunkannya dengan keras, dan palu godam terlempar keluar dengan cepat. Yang terakhir tertangkap basah dan dipukul di bagian dada dengan palu godam. Terjadi ledukan tumpul, mata Ren Xiao melebar, dan dia terbang kembali. Semua penonton begitu ketakutan hingga tidak berani berkedip. Metode Xiao Nunu terlalu kuat. Lawan tidak hanya kuat dalam kekuatan fisik dan kecepatan gerak, tetapi juga dalam keterampilan bertarung. Ren Xiao terkena senjatanya sendiri, dan dadanya tenggelam ke dalam. Seni mengubah air. Ren Xiao mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan badan suci. Gelombang air berputar dan menari di luar badannya. Segera, dengan ledukan, badan Ren Xiao sekali lagi meleduk menjadi bola-bola air. Palu godam kehilangan daya tahannya dan terbang keluar lapangan, dan penonton buru-buru menghindarinya. 3 atau 4 baris kursi penonton langsung dirobohkan. Pada saat yang sama, di samping Sea Soul Holy Halberd di sisi lain panggung, beberapa pusaran air berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk manusia. Jelas sekali, Ren Xiao ingin mengambil Sea Soul Holy Halberd lagi secepat mungkin. Dia tahu betul bahwa dengan tangan kosong, dia jelas bukan tandingan Xiao Nunu. Tapi ketika Ren Xiao memperlihatkan badan aslinya dan meraih tombak suci jiwa laut, aliran udara yang kuat mengalir ke arahnya. Saya melihat telapak tangan Xiao Nunu bergerak maju, mengganggunya tepat di depannya. Ren Xiao mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Keduanya bertukar telapak tangan, dan Ren Xiao tertinggal lagi. Meskipun badan suci air kuat, ia hampir tidak dapat menandingi kekuatan badan emas kuno. Kekuatan dahsyat melonjak, dan Ren Xiao mundur berulang kali. "Apakah kamu tidak bisa bergerak?" Xiao Nunu mengejek dengan dingin, "Aku bahkan belum menyentuh pedangnya, dan kamu tidak tahan." Kemarahan Ren Xiao melonjak, dan dia membalas dengan tatapan sinis, "Jadi apa? Bisakah kamu mengalahkanku lagi?" Setelah mengatakan itu, Ren Xiao ingin mengaktifkan teknik transformasi air lagi. Badannya dengan cepat diselimuti oleh 7 atau 8 pusaran air. Semua orang yang hadir terkejut. Bisakah tekniknya digunakan kapan saja dan di mana saja? Ya, bahkan tidak ada celah sedikit pun. Sungguh sulit dipercaya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari semua gerakan membunuh dari Hall Master Xiao. Antara ini dan menjadi abadi. Kekuatan badan suci Ren Xiao bahkan lebih menakjubkan. Teknik transformasi air dilakukan tanpa gangguan, dan bahaya dapat dihindari setiap saat. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat Xiao Nunu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Ren Xiao. "Hei,
Ren Xiao menyeringai, lucu sekali kamu tidak berdaya. Pusaran air berkumpul, dan badan Ren Xiao berubah. Tapi saat ini, Xiao Nunu juga mensibir, aku tidak tahu apa yang begitu kamu banggakan. Saat dia selesai berbicara, lengan kiri Xiao Nunu terangkat, dan sebuah kotak kayu tiba-tiba terbalik dari bawah telapak tangannya. Kotak kayu terbuka, bola cahaya putih terbang keluar, dan kekuatan es yang mengerikan meleduk. Tahap pertempuran yang menentukan langsung tertutup es. Ekspresi Ren Xiao tiba-tiba berubah. Itu adalah cacing Gu di badan Leng Hui, pemimpin sekte Tiangu. Setelah Xiao Nunu membunuhnya, dia menerima rampasannya. Meskipun Ice Gu tidak punya banyak waktu tersisa untuk bertahan hidup tanpa inangnya, kekuatan es yang disemburkannya tidak lebih lemah dari kekuatan badan suci. Kekuatan es yang sombong menyerbu badan kedua orang itu, dan badan Xiao Nunu dan Ren Xiao tiba-tiba mengembun menjadi es. Terutama Ren Xiao, semua pusaran air di luarnya membeku. Ketika air mengembun menjadi es, ia berubah dari cair menjadi padat. Teknik transformasi air Ren Xiao tiba-tiba gagal. Namun, pada saat berikutnya, badan Xiao Nunu terbakar dengan lapisan api yang murni emas. Semua es di luar badannya mencair, dan kemudian, Xiao Nunu mengambilnya dari udara. Kiang, tombak suci jiwa laut yang berdiri di belakangnya langsung tersedot ke tangan Xiao Nunu. Tombak suci itu menusuk Ren Xiao secara langsung. Ren Xiao merasa ngeri. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya ke depannya. Sisol Holy Halberd tanpa ampun menembus salah satu telapak tangan Ren Xiao. Darah meleduk dan berubah menjadi kristal es merah. Holy Halberd yang menembus telapak tangannya tidak berhenti bergerak, tetapi terus mendekati Lei Herlawan. Di saat ini, Ren Xiao mencium bau kemah Teihan. Bersambung.